menyajikan beragam berita ekonomi dan bisnis bersama saya Dian Marta. Siaran ini kami tayangkan secara live di Instagram First State Futures di @firststatefutures_official dan juga Facebook fanpage First State Futures di First State Futures Official. Kita awali dengan berita pertama. Smart People, berita saat ini yang sedang menjadi fokus perhatian dunia selain pemilihan Presiden Amerika adalah isu Brexit yang never ending. Tidak adanya kesepakatan antara Uni Eropa dan Inggris pada pertemuan yang digelar pada 15 Oktober lalu membuat investor dan pelaku pasar khawatir terhadap akhir dari proses Brexit ini. Seperti kita ketahui, batas terakhir masa transisi Brexit adalah akhir tahun 2020. Bila sampai dengan akhir 2020 masih belum juga terjadi kesepakatan, kemungkinan Inggris akan melakukan undang-undang internal, di mana undang-undang internal ini juga akan mengikat Skotlandia, Wales, dan Irlandia. Untuk lebih jelasnya, kita akan tersambung dengan Bapak Teguh Azhar, selaku analis dari PT First State Futures. Selamat pagi, Bapak Azhar. Selamat pagi. Baik Pak, seperti yang kita ketahui adanya isu Brexit yang memang never ending ya Pak ya. Dan melihat perkembangan tersebut sejauh ini, apa dampaknya terhadap mata uang euro dan pound sterling Pak Azhar? Baik, mohon maaf, kita mengalami gangguan teknis dan kami akan mencoba untuk kembali menghubungi Bapak Teguh Azhar selaku analis dari PT First State Futures. Selamat pagi Bapak Azhar. Selamat pagi, Bu Dian. Oke, baik Pak Azhar. Melihat perkembangan dari Brexit, Pak, ini sejauh ini apa dampaknya terhadap mata uang euro dan pound sterling, Pak? Sebetulnya yang membuat kesepakatan final Brexit ini belum disepakati. Inilah adalah yang membuat klausel tentang pengelolaan perairan dan aksesnya, sama dengan perairan penangkapan ikan juga. Nah, ini juga seperti ini juga mempermasalahkan juga karena masing-masing pihak menaikkan daya tawar ya untuk menjadikan klausel ini menjadi lebih tinggi. Tetapi ada statement juga dari juru rundingnya yang dari Eropa bahwa mereka sedang merencanakan untuk melakukan pertemuan lagi di minggu ini, dan ini juga mengharapkan semua rasanya kedua belah pihak untuk membuat kesepakatan baru dan untuk menghindari dampak yang lebih buruk dan ketidaksepakatan Brexit yang terjadi saat ini. Mengingat Inggris juga berancang-ancang untuk melakukan undang-undang internal yang mengikat Skotlandia, Wales, dan Irlandia di dalam apabila terjadi di Desember ini tidak terjadi. Nah, makanya di Desember 2020 ini kalau belum disepakati, ini akan membuat keputusan-keputusan baru juga untuk terjadinya antara Inggris dan Uni Eropa, seperti itu. Oke. Kemudian bagaimana nih prediksi dari Bapak Azhar terhadap hasil akhir dari kesepakatan Brexit antara Uni Eropa dan Inggris, Pak? Nah, kembali kita fokus dari fokus dunia ya, yang paling utama yaitu juga kita bisa melihat bagaimana kalau kita kondisi yang terjadi antara Brexit ini membuat kedua belah pihak ini sebenarnya bisa mengalami hal-hal yang bisa dikatakan informasinya akan menjadi negatif karena tidak menguntungkan untuk dua belah pihak apabila terjadi adanya fiskal 0% ya, seperti itu, dan akan dinaikkan menjadi minimum 10%. Ini buat dua belah pihak untuk Uni Eropa juga tidak menguntungkan karena ini akan membuat perhitungan itu akan menjadi lebih tinggi, dan ini juga tidak baik untuk mata uang mereka sendiri karena kenapa? Kalau kita lihat dari 1 bulan ke belakang, pergerakan dari mata uang Uni Eropa dan mata uang pound sterling bisa dikatakan tertekan dalam 1 bulan ini. Makanya ini bisa dikatakan tidak menarik untuk dua belah pihak sebenarnya. Nah, makanya harusnya ini harus mengambil keputusan untuk menemukan solusi yang terbaik di antara Uni Eropa dengan Inggris, karena selama sebulan terakhir pound sterling melemah kurang lebih di level 3,5%, sedangkan euro melemah di level 1,5%. Nah, ini kan membuat bagaimana prediksinya mereka ke depan untuk meningkatkan hasil dari Brexit tersebut.
Nah, Brexit ini harus menemukan win-win solution, saya rasa seperti itu. Oke, berarti kita sebagai investor ini masih wait and see gitu ya Pak, sampai akhir tahun 2020? Betul, karena kita lihat juga sekarang banyak dari kejadian Brexit ini yang belum final keputusannya, kebanyakan orang saat ini banyak malah justru memegang mata uang US dollar karena dia melihat ke depannya Uni Eropa dengan pound sterling ini belum mendapatkan keputusan yang fix yang membuat para investor juga masih wait and see. Didukung juga kita lihat juga keputusan ini tidak cepat ya, seperti itu. Baik Pak Azhar, kita tinggalkan dulu kasus Brexit karena memang dunia ini saat ini sedang fokus juga terhadap pemilihan Presiden Amerika yang akan dilakukan pada besok Pak, 3 November 2020. Karena memang di tengah panasnya kompetisi situasi politik di Amerika antara kubu Trump dan Biden, ini telah terjadi penyebaran COVID-19 untuk gelombang ketiga, di mana telah dilaporkan angka peningkatan kasus yang positif terinfeksi COVID-19 sangat tinggi dan 2 hari berturut-turut menembus angka tertinggi yaitu 85.000 kasus per hari. Jadi total kasus hampir menembus angka 9 juta di Amerika Serikat. Nah, kalau Pak Azhar melihat COVID-19 untuk gelombang ketiga, ini apa dampaknya terhadap pasar saham di Amerika, Pak? Memang COVID ini memang menjadi dilema yang sangat dalam ya untuk di beberapa, khususnya di dunia intinya. Tetapi di Uni Eropa dan yang kasarnya juga bisa dikatakan sekarang Eropa sekarang dalam khususnya kayak Prancis sekarang sudah bicara lockdown ya. Terus yang kedua juga kita lihat di Amerika. Nah ini memang sangat-sangat berpengaruh kepada bisa dikatakan indeks sahamnya Amerika. Karena mereka menyebutkan adalah serangan gelombang ini memberlakukan lockdown kembali. Nah tentunya ini akan sangat berdampak ke pasar saham. Kalau kita lihat indeksnya, saham Amerika seminggu terakhir ini mengalami tekanan yang cukup besar. Nah bisa dikatakan kalau kita lihat pelemahan indeks saham Amerika sebesar minus 7,3%. Ini dikarenakan pelaku pasar khawatir, bisa dikatakan sangat khawatir terhadap kondisi tersebut, akhirnya melepaskan aset-aset yang berisiko dan beralih ke aset yang lebih aman yaitu dolar US ya. US dollar ini menjadi bisa dikatakan safe haven buat mereka saat ini. Dalam sepekan saja kalau kita lihat Dow Jones-nya turun di 4,28%, S&P-nya di 500 S&P 500 minus di 3,85%. Dan Nasdaq-nya dalam sepekan ini juga turun di 3,94%. Nah, sepanjang Oktober ini Dow Jones turun kurang lebih di 5,85 dan S&P-nya kurang lebih turun 4,7%. Dan Nasdaq juga jeblok sampai dengan 3,37%. Nah, ini juga membuat apa ya? Kalau bisa dikatakan saham-saham Amerika sekarang memang terdampak sangat yang dalam karena juga selain ada pemilihan presiden yang akan terjadi besok yaitu di tanggal 3 November di 2020 ini, nah banyak investor juga lagi memantau hal ini. Nah kalau kita lagi memantau dengan kondisi seperti ini, banyak juga market-market ataupun investor-investor ini benar-benar wait and see yang cukup benar-benar menanti apa yang terjadi setelah pemilihan presiden ini. Itu yang saya rasa kita lihat seperti itu. Tetapi yang menariknya di sini ada saham yang cukup pergerakannya dari sepekan yang lalu kita lihat seperti Google itu mengalami kenaikan. Ini cukup menarik. Tetapi kalau para investor melihat ke dalam untuk melihat bagaimana sistem kerjanya saham, ini sebenarnya kesempatan karena untuk para investor untuk cepat mengambil karena kondisi yang ada saat ini merupakan diskon yang terbaik untuk mendapatkan saham-saham perusahaan yang cukup bergengsi di Amerika. Nah, untuk melihat apa yang akan terjadi dengan persiapan juga di akhir tahun ini, yaitu akan window dressing di setiap perusahaan. Nah, ini bisa meningkatkan mungkin akan harga-harganya setelah pemilihan presiden ini juga mereka kan juga harus mengambil manuver terbaik untuk setiap perusahaan yang ada di Amerika. Ini kesempatan para investor untuk mengambil di harga yang diskon saat ini. Saya rasa seperti itu, Bu Dian. Iya, berarti memang investor ini ada baiknya untuk memperhatikan saham teknologi begitu ya Pak ya?
Oh, karena contohnya seperti yang terjadi saat ini, memang beberapa memang kita lihat semua banyak yang wait sih karena ngelihat COVID-19 dengan gelombang yang lockdown yang terjadi saat ini, terus yang kedua juga pemilihan presiden. Ini kesempatan sebenarnya untuk para investor juga yang setelah melihat hanya menunggu satu hari ini, tetapi jangan lupa untuk mengambil suatu keputusan lebih cepat karena kenapa? Kita bisa lihat yang bisa terjadi setelah pemilihan presiden ini, beberapa perusahaan Amerika mungkin juga recovery secepatnya untuk mendapatkan harga yang ataupun nilai saham mereka untuk lebih baik lagi ke depan. Saya rasa seperti itu. Baik, Pak Azhar. Pak Azhar, kemudian bagaimana nih dampaknya terhadap pasar komoditas, misalnya seperti emas begitu, Pak? Nah, kalau di komoditas ini memang kalau kita lihat di saham, di emas ya, di komoditi, kalau kita lihat di komoditi emas memang agak fluktuatifnya sideways lah bisa dikatakan ya. Jadi tidak terlalu banyak bergerak di antara level 1870 per troy ounce sampai dengan 1900 per troy ounce di antara itu. Tetapi kita lihat ada market-market komoditi yang lain yang cukup menarik yang bisa kita pantau juga. Nah, ini teman-teman juga ataupun para investor bisa melihat kesempatan ini juga karena apa yang akan terjadi kalau misalnya presidennya yang di Amerika ini di antara dua belah pihak antara Biden dan Donald Trump ini semua masing-masing mempunyai kapasitas yang bisa mendorong perekonomian ini menjadi perubahan yang cukup besar. Contohnya misalnya di antara, kalau misalnya Biden yang jadi sebagai presidennya Amerika nanti, ini pasti akan melihat perdagangan antara Amerika dengan Cina, perang dagangnya akan dipantau kembali. Dan ini mungkin juga sangat merubah pergerakan ekonomi, bisa bukan hanya di Amerika tetapi di dunia. Nah, di komoditi emas ini mungkin juga bisa diperhatikan cukup pergerakan ini, apa yang akan terjadi apabila Biden yang terjadi. Ataupun kalau memang Trump yang jadi, ini juga bisa melihat perekonomian ini juga saya rasa tidak terlalu bergerak signifikan. Saya rasa seperti itu. Oke. Ada saran dari Pak Azhar kepada para investor dan juga pelaku pasar untuk menyikapi masalah Brexit dan juga kondisi Amerika saat ini yang besok juga ada Pilpres 3 November. Betul, oke. Kalau misalnya kita lihat dari Brexitnya sendiri, Brexit memang cukup terkoreksi cukup dalam. Tetapi kita lihat juga apa yang terjadi kalau umpama, karena ini masih didukung juga ada COVID-19 di sana. Terus juga ada pemilihan presiden Amerika, memang cukup berat bahasa informasi ekonomi global yang saat ini terjadi, karena masih adanya COVID-19, juga kalau di Eropa juga masih ada Brexit yang belum final, juga di Amerika ada pemilihan presiden. Tetapi kalau kita lihat dari komoditi yang ada, mungkin beberapa memang di mata uang di US dollar memang cukup stabil ataupun bisa dikatakan menguat. Karena kenapa? Karena adanya terjadi, mungkin kita rewind sedikit tentang stimulus yang tidak terjadi. Nah, ini juga menguatkan US dollar. Tetapi kita juga lihat kan kalau biasa US dollar di komoditi biasanya agak sedikit, khususnya untuk emas, mungkin ada sedikit terkoreksi. Untuk saham Amerika ini bisa dikatakan lagi harga diskon. Ini kesempatan untuk para investor mengambil kesempatan ini. Saya rasa seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Azhar untuk analisanya untuk hari ini, dan semoga saja apa yang diharapkan pelaku investor itu juga terjadi ya Pak ya. Betul. Ya, kita juga berharap perekonomian ataupun COVID ini juga segera berakhir, perekonomian juga lebih baik, dan juga apa yang terjadi perubahan terhadap Amerika juga akan bisa menjadi lebih baik untuk Amerika dan dunia ekonomi yang ada saat ini. Seperti itu saya rasa, Budian. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Azhar untuk waktunya. Dan demikian tadi itu analis dari PT Forex Futures ada Bapak Azhar. Dan selanjutnya kami akan berikan informasi kalender ekonomi yang akan hadir di minggu ini. Di hari Senin 2 November ini ada ISM Manufacturing PMI, kemudian Selasa 3 November ada ISM Non-Manufacturing PMI, dan untuk hari Rabu 4 November ini ada ADP Non-Farm Employment Change, dan juga ada ISM Non-Manufacturing PMI. Kemudian untuk di hari Kamis 5 November ini ada Fed Interest Rate Decision, FOMC Conference juga. Kemudian di hari Jumat 6 November ada
non-farm payrolls. Dan demikian tadi Quarter News untuk hari ini. Jangan lewatkan Quarter News yang akan hadir setiap hari Senin jam 10 pagi hanya di live Instagram @firstandfutures_official dan Facebook fanpage First and Futures Official. Siaran ini akan kami tayangkan kembali di channel YouTube First and Futures, dan jangan lupa untuk Anda bisa subscribe, like, komen, dan share. Akhir kata, saya Marta, bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.